Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahil azizil hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Mari kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan agar disampaikan kepada baginda Rasulullah, berikut para kerabat, sahabat dan tabi'in. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia kepada para ulama, guru-guru kita, para syuhada, pejuang-pejuang di jalan Allah, para salihin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa beramal dengan amal kebajikan di jalan Allah. Kepada kita semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini. Apabila ada di antara kita sedang berada dalam persoalan-persoalan yang rumit, semoga Allah memberikan jalan keluar dari persoalan tersebut. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan. Dengan mengharap ridha dan rahmatnya, kita mulai pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita tentang keimanan kepada para Rasul Allah. Rasul secara bahasa artinya adalah yang dikirim, yang diutus. Kiriman atau utusan. Rasul adalah orang yang dikirim, yang diutus oleh Allah. Pemahaman atau pengertian dari segi bahasa ini bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita mengutus seseorang, mengirim seseorang, itu berarti orang yang kita kirim atau yang kita utus itu mesti sesuai dengan keinginan pengutusnya. Utusan yang kita angkat itu mesti sesuai dengan keinginan kita yang mengangkatnya. Begitu pula apabila kita, seandainya kita menjadi seorang utusan bagi orang lain, maka kita harus berupaya semaksimal mungkin apa yang kita lakukan nanti sesuai dengan keinginan pengutus kita. Orang yang diutus juga sesuai dengan kepentingan dan kemauan sang pengutus. Para rasul adalah orang-orang yang diutus oleh Allah, maka mereka di dalam menjalankan tugas, di dalam kehidupan mereka senantiasa sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kepentingan Allah. Tidak ada kepentingan dirinya di situ. Apa kepentingan Allah? Apakah Allah punya kepentingan dalam arti keuntungan-keuntungan? Bukan itu maksudnya. Kepentingan Allah di sini artinya Allah yang pernah kita bahas berkali-kali di mimbar ini adalah Allah yang pengasih, yang penyayang. Di antaranya, di samping sifat-sifat karakter-karakter Allah yang lain, Allah yang pengasih, penyayang telah memberikan kehidupan kepada manusia. Setelah manusia hidup, lalu diberikan kelengkapan kehidupan, berikan alat panca indera, tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya. Belum cukup, kepada manusia juga diberikan perbekalan untuk kehidupan itu. Maka diciptakan alam dengan segala isinya. Ada potensi-potensi untuk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang, yang semua itu dapat dijadikan sebagai bekal bagi kehidupan manusia. Ada yang dimakan, ada yang dijadikan sebagai alat dan sebagainya. Sudah selesai belum? Manusia sudah hidup, manusia sudah punya kelengkapan hidup, sudah punya bekal hidup, masih ada yang kurang, pedoman hidup. Hidup tidak akan sempurna tanpa ada pedoman,
tanpa arah dan tujuan. Itulah namanya hidayah, itulah namanya petunjuk. Allah memberikan hidayah kepada manusia, di mana penyampaian hidayah ini perlu ada penjelasan berulang-ulang dari manusia itu sendiri. Maka dipilihlah Nabi, dipilihlah Rasul, yang Rasul itu menyampaikan hidayah Allah, menyampaikan pedoman hidup yang berasal dari Allah untuk manusia, yang penyampainya itu, yang Rasulnya itu dari kalangan manusia itu sendiri. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan Tuhan, seorang Rasul Allah dari diri kamu sendiri. Artinya dari kalanganmu sendiri, dari jenis makhlukmu sendiri. Ini amat penting bagi sikap yang akan timbul dari manusia yang menerima petunjuk itu nanti. Seandainya yang diutus oleh Allah itu bukan berbentuk manusia, ada berbagai kemungkinan manusia dalam menyikapinya. Manusia bisa berhilah, manusia bisa membuat alasan, bisa membuat alibi, pegat dali-dali dan sebagainya. Kalau umpamanya sang Rasul itu rajin beribadat, kita barangkali mengatakan, kenapa dia tidak bisa beribadat? Karena Rasul itu bukan dari makhluk seperti kita. Mungkin Rasul itu tidak makan minum. Umpamanya Rasul itu dari malaikat, kita katakan saja mereka itu tidak punya nafsu sehingga sanggup beribadat dan sebagainya. Diutusnya Rasul dalam bentuk manusia seperti kita untuk menekankan arti pelajaran penting bahwa ajaran yang dibawa itu kita terima dengan sukarela, dengan penuh kesukarelaan hati kita. Kita menerima ajarannya itu bukan karena terpaksa, bukan karena ditekan, bukan karena takut. Karena yang menyampaikannya itu adalah sama seperti kita, nggak perlu ditakuti. Maka tidak ada alasan umpamanya, kenapa Anda beriman? Saya takut kalau nggak beriman nanti mungkin dipenyet-penyet, dipukul-pukul. Tidak ada keterpaksaan. Dan agama memang tidak ada keterpaksaan. Tidak ada pemaksaan untuk seseorang. Karena kalau sudah dipaksa, maka nilai dari sikap kepatuhannya itu berbeda dengan apabila tidak dipaksa. Kita salat, kalau dipaksa untuk salat, itu nilainya berbeda dengan orang yang pergi salat secara sukarela. Kita dipaksa umpamanya untuk membayar zakat, bersedekah. Nilainya tentu jauh berbeda dengan apabila kita bersedekah tanpa pemaksaan. Nyambah. Lalu kenapa di dalam agama, dalam batas-batas tertentu ada pemaksaan? Nah, ini lain lagi kajiannya, lain lagi ceritanya. Umpamanya dipaksa untuk tidak mencuri, dipaksa untuk tidak berzina, dipaksa untuk tidak korupsi dan sebagainya. Itu lain. Itu karena di situ ada hikmah-hikmah tertentu yang apabila tidak dipaksa, orang akan cenderung melakukan kesalahan-kesalahan. Orang akan cenderung tidak patuh. Orang akan cenderung berbuat sesuka hati, dan akibat dari kecenderungan itu merusak sistem, merugikan tidak hanya orang lain, lebih-lebih merugikan masyarakat manusia. Kita pernah bahas dulu, kenapa mencuri dilarang? Merugikan orang lain. Maka jikoh jaro ju tona je mecu. Hai sayang, kibanta sayang, kata orang cuna dah sayang. Berzina, cambuk ju gede. Jerajam ju urang kali menikah. Kenapa? Karena menghina kehidupan manusia, menghina harkat dan martabat manusia. Ipu binatang-binatang dro, gara-gara aja male urang mandu. Karena berzina itu caranya binatang. Gara-gara dia berzina habis malek dia yang mandu. Telah meruntuhkan, merendahkan derajat kemanusiaan. Makanya ketika ada orang luar pernah bertanya kepada saya tentang pelaksanaan syariat Islam, kenapa ada razia jilbab segala macam. Saya bukan orang yang bekerja di dinas syariat, saya jawab. Tetapi dalam Islam, orang perempuan itu sangat mulia, sangat terhormat. Karena mulia, ya harus dimuliakan, harus dihormati. Karena harus dihormati, maka jangan buka-bukaan. Sebab kalau sudah buka-bukaan itu berarti murah. Ya, Mbak. Maka haji menyuna barang-barang yang mahal, yang bernilai tinggi itu kita pelihara baik-baik. Motor sedannya
dak je murah baik kena. Tak salup begoda sumir macam tu. Pakon sedan. Mamnya becak kan lain lo. Punya gerobak jahanam dah peduli kena je kena tu buka ada adik-adik nak tak peduli. Ada orang-orang barat tanya, apakah ini model primitif? Masa tutup semuanya? Oh, bukan. Di tempat kami, di negeri kami yang primitif itu yang buka-bukaan. Hampa tejak ke diberian. Bersih ke wak drone. Yang primitif. Manusia modern adalah manusia yang menjaga wibawanya, manusia yang menjaga harkat dan martabat dirinya. Manusia yang tidak suka pamer kepada orangnya, manusia modernnya, manusia mulia. Nah, begitu. Demikian pula masalah perzinaan tadi. Perzinaan kenapa itu dipaksa? Jangan sampai dilakukan. Agar kemuliaan manusia itu tetap dihormati. Saya mendinana neng kajut. Puan neng. Kata kena neng baju enggak hana mulia le manusia. Anu anak salah, iya ngemah yang salah. Anak tidak bersalah. Tapi gara-gara ya ngemah anu gak ada mulia. Padahal semua manusia itu mulia. Tapi gara-gara ya ngemah ya anu yang menukah hana mulia le. Yang urai mete menikah anu. Munyo anu nyana anu inang mete menikah so ke wali. Hayah yang kawin dulu, ayah yang kawin dulu ya. Kaya aja ya. Kiba menyumpah maji kahwainya tiba-tiba sudah hamil. Setelah itu ketawa hamil menikah. Bagaimana? Sah menikahnya kalau ada dengan kusyukri begawan lamaro. Sah memang menikahnya. Tetapi siapa ayahnya itu? Waktu lahir bukan itu ayahnya kan? Rusak sistem. Rusak banyak persoalan-persoalan di sini. Makanya ada pemaksaan dalam hal-hal tertentu untuk memelihara sistem, memelihara martabat, memelihara harkat, martabat, kemuliaan dan sebagainya. Minuman keras begitu juga, sangat keras ancamannya, sangat tegas. Kenapa? Untuk menghargai manusia. Urunyo kalau jim atau kalau mabuk, madat segala macam, hanai kairole. Ipegah apa yang galak, ipubut pun nganjut, murun gede, hilang nilai kemuliaan manusia. Jadi begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia sendiri, yang tujuannya kalian tidak perlu takut kepadanya untuk kepatuhan. Jangan kalian takut kepada rasul lalu membuat kalian patuh dan melaksanakan ajaran agama. Jangan karena nanti akan diperangi, nanti akan dicambuk, nanti akan dipukuli. Jangan karena takut diperang lalu mau masuk Islam. Nah, ini tujuannya. Jadi dengan penegasan ini kita dapat memahami diutusnya rasul kepada kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru sebaliknya untuk diteladani. Karena itu adalah dari kalangan kita sendiri, dari kalangan manusia sendiri. Kalau umpamanya kita mendasarkan, kita memandang bahwa kita beragama karena dipaksa, maka kehidupan manusia tidak normal lagi. Hidup selalu di bawah bayang-bayang keterpaksaan. Nyoy paksa, jih paksa. Makanya kita terkadang kan salah urung nyamun, tapi salah kita keliru dalam memahami. Umpamanya ketika diajarkan rukun iman 6 perkara, kadang kita memahami perkaranya gimana? Dia tak perkara lah dalam Islam. Rukun Islam 5 perkara, kaum perkara dong. Padahal yang dimaksud rukun iman 6 rukunnya itu. Dia dah terjemah 6 perkara. Nyo ka ba iman kan kaum perkara, ba Islam perkara lo gaduh dalam perkara tapi. 6 macam dalam pengertian bahwa ada 6 rukun iman itu. Ya lagi. Ada juga karena barangkali kekurang seriusan kita dalam belajar atau dalam mengajar atau keterbatasan pengetahuan kita sering iming-imingi, kita sering takut-takutkan apakah murid-murid kita, anak-anak kita, adik-adik kita, aibek menambuh neraka paju gendut, aibek menambuh Tuhan marah, dihukum Tuhan nanti. Jadi membuat ketakutan kepada agama. Dalam arti mau beragama atas dasar rasa takut. Nyohana normal lagi yo. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi itu tidak menjadi muslim yang normal. Tidak menjadi seorang mukmin yang normal. Yang normal dalam arti dia punya pilihan-pilihan dalam berbuat, punya kebebasan di dalam berbuat. Kalau orang hidup di dalam ancaman-ancaman rasa takut,
maka kreativitas berpikirnya itu terhenti. Di sini hikmah. Pegak sinetron, cowok ngecu-ngecu, siapa yang korupsi perutnya besar, nanti berdo. Takut korupsi karena takut berdo perut, bukan karena dia sadar untuk mentaati peraturan agama. Udah beda aja. Kalau seseorang sadar dia untuk mematuhi aturan agama, korupsi itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat tidak bagus, merugikan banyak orang, tentu nilainya sangat tinggi. Tapi kalau dia nyobek korupsi raya perut untuk berdo makan, baik coba le bacut. Coba 100.000 dulu. Hana raya lah GoPro. Ujung-ujungnya ada seorang pendidik wak ibu kota dalam sebuah kesempatan di Aceh. Saya katakan kepada beliau, mengapa Tuhan tidak kritis terhadap berbagai tayangan di televisi, judul lagak-lagak tak, insyaf, rahasia ilahi, macam dum, gak tak judul taubat. Kenapa Tuhan tidak kritis? Asonya lu tak khurafat dum. So yang pegat lagi nyon tu, wate cak lang kubu, hai tin rimong le kubu, te taku kubur hai tin. Hai nak kejadian, pat kejadian. Hai pegah-pegah, pegah-pegah. Yang beat pat, mungkin mungkin ada memang. Tapi karena mungkin ada, tidak banyak ada, nggak perlu kita ceritakan kepada orang banyak. Tiba-tiba bayang puter lang kubu, kasih dibiapui lang kubu. Kenapa? Ini kacau. Ini bisa membuat orang terpaksa dalam beragama. Takut itu biapui itu. Ketika dia kenal seseorang yang sangat jahat, sudah melakukan korupsi miliaran rupiah, wate kubu hana tapi tenang saja. Berarti hana ya, tak korup babe ju. Ujung-ujungnya yang berzina begitu juga, maka tidak ada, kita pandang saja tidak ada seperti itu. Kalaupun ada satu itu an-nadir kal ma'dum, ke Nurara. Yang jarang itu anggap saja tidak ada. Nyoke yang jarang, yang kenyah yang galah. Dapur rayu tak cerita babe di malam dapur buat di pihak tatase. Apa tujuannya? Supaya umat Islam taat. Tapi ketaatan atas dasar seperti itu, ketaatan yang tidak kuat. Ketaatan yang seperti itu adalah ketaatan yang sementara. Ketaatan yang seperti itu adalah ketaatan yang terpaksa. Maka di dalam pengajaran tauhid, khurafat memang harus dibersihkan. Tahayul khurafat harus dibersihkan. Lanjutnya, pakon akidah harus bersih berdasarkan ajaran-ajaran dari Allah, bukan berdasarkan prasangka-prasangka. Supaya akidahnya bersih. Ketika seorang beriman, ketika seorang beribadat atas dasar perintah Allah, keada dasar jemuno, menyatu dasar jemuno kata kedua Tuhan. Ketika seseorang mau taat, mau menjadi orang patuh atas dasar patuh kepada Allah, bukan tekek raya perut, menyutak raya perut, kata kedua Tuhan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maknanya agar kita bukan ditakut-takutkan, karena rasul yang membawa agama itu adalah orang yang seperti kita juga. Dan rasul tidak pernah memaksa orang untuk beriman. Kapan rasul berperang? Ketika ada serangan. Bukan hanya serangan atas dasar agama, tapi juga perdagangan. Ketika para pedagang-pedagang dari Madinah mau menjalankan misi dagangnya ke luar kota, ditodong di tengah jalan oleh orang-orang kafir. Di situ Rasul berperang. Itu banyak ke masalah agama, ke masalah ekonominya. Dia nggak paham. Munyo ditodong nggak kita perangi untuk matedu demandum. Itu juga masalah agama. Kenapa? Karena perekonomian telah dipangkas. Dan boleh berjihad di situ demi menyelamatkan sekian banyak orang yang sampai mati kelaparan, berperang di situ. Itu salah satu contoh peperangan. Ada juga peperangan yang karena penghinaan terhadap agama, serangan terhadap masjid ada. Tapi tidak ada peperangan bandur kafe perang kata mati lampuan. Tidak ada. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya saya ini, kata Muhammad ini, adalah seorang manusia biasa seperti kalian. Saya hanya diberikan wahyu oleh Allah untuk mengajak kalian bertauhid. Saya ini manusia seperti kalian. Kalau mau ikuti saya, ikuti bukan karena saya, karena yang saya ajarkan ini adalah tauhid. Patuhlah kepada Allah semata. Kalau umpamanya manusia waktu itu, masyarakat mukmin, masyarakat Islam waktu itu tidak sering-sering diingatkan oleh Rasul, bisa salah kaprah mereka. Kita ingat ketika kita
bahas tentang keimanan kepada kitab-kitab. Nanti akan sampai juga pembahasan selanjutnya, keimanan kepada para rasul. Banyak ajaran agama lain yang sudah disimpang siurkan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan nabi mereka. Karena mereka melihat penampilan nabi mereka sangat baik, akhirnya mereka besar-besarkan, mereka mulia-muliakan, ujung-ujungnya mereka pertuhankan nabi mereka sendiri. Ini tidak terjadi di dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sering mengingatkan sahabat-sahabatnya, "Ana basyarum mislukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Saya ini seperti kalian juga. Saya diberi wahyu untuk membawa kalian menjadi masyarakat yang bertauhid. Bertauhid artinya mengimani keesaan Allah, menggantungkan segala harapan kepada Allah, bukan kepada orang-orang lain yang seperti kalian-kalian. Maka tak ada perbudakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nabi memang mulia, kita muliakan sebatas kemuliaannya sebagai manusia. Dan Nabi Muhammad melarang orang bersujud di kakinya. Kenapa? Nanti menimbulkan salah sangka orang-orang lain. Bukan tidak mau, bisa mengacaukan salah sangka ya. Makanya kalau kita baca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab besar, karya-karya ulama besar tentang tauhid, ini memang sangat tegas pembahasannya, bahwa para rasul itu adalah manusia. Ketika kita berdoa, ketika kita bersalawat, salawat kita kepada Allah untuk rasul, bukan berdoa kepada rasul. Ya Rasul, engkau manusia mulia, berikan kemudahan kehidupan. Tidak, berdoa tetap kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat mengantungkan harapan. Sekalipun Nabi Muhammad adalah manusia sangat mulia, tetapi kita jangan berdoa. Tidak dibenarkan meminta kepada Rasul. Untuk apa? Untuk memurnikan tauhid kita, agar tempat mengantungkan harapan dan keinginan kita hanya esa Allah semata. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang berbahagia. Lalu bagaimana kita sebagai orang mukmin ini menyikapi para rasul? Apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan terhadap para rasul? Ini dalam berbagai keterangan ulama. Yang pertama sekali, yang paling penting adalah mengimani bahwa rasul itu ada. Ini yang penting sekali. Ini yang paling mendasar. Dan ini taklif, ini kewajiban semua orang. Selagi dia mukallaf, selagi dia akil baligh, orang yang berakal, orang yang sudah balik, ini wajib mengimani bahwa rasul itu memang ada. Tidak hanya Nabi Muhammad, tetapi juga para rasul sebelumnya itu memang ada. Tidak boleh ada alasan. Nyulung ke hanalu murno lembut hanji lomba cap hanji ka ke ilu hanalu pati. Tidak bisa. Karena ini kewajiban semua. Kewajiban minimal. Dan ternyata mengimani keberadaan para rasul itu adalah sebuah kebenaran yang diakui secara berulang-ulang, tidak hanya oleh masyarakat beriman, tidak hanya oleh masyarakat yang beragama, tetapi juga diakui oleh sejumlah orang yang tidak beragama sekalipun. Hanya satu dua yang menolak keberadaan rasul. Ada pegahanan nanawa kapedo, ada Sartre namanya, ada Nesci namanya. Tetapi berdasarkan telahan-telahan terakhir, diketahui bahwa mereka ternyata telah gila sebelum mereka membuat pernyataan seperti itu. Sartre itu telah duluan gila sebelum dia mengatakan Rasul itu tidak ada. Mati pun dia dengar bau rumbungo kalau ya. Dalam Islam ada orang menyesali keberadaan Rasul. Dia tidak mengatakan tidak ada Rasul, tapi menyesali keberadaan Rasul. Tapi dalam telahan terakhir, banyak orang yang mengatakan bahwa orang tersebut telah mengidap sebuah penyakit paranoid dalam bahasa sekarang. Sejauh beberapa tahun sebelum dia menulis atau sebelum dia mengemukakan gagasan seperti itu. Gagasan bahwa, apa gagasannya? Gagasannya, pikirannya begini. Dengan adanya Rasul, terjadi pengkotak-kotakan manusia. Ada penganut agama Yahudi, ada penganut agama Nasrani, ada penganut agama Islam. Padahal agama itu semua dari Tuhan. Gara-gara ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad. Akhirnya manusia terkotak-kotak. Saya sangat menyesali ini. Kata dia, mau bubekna Rasulnya supaya adanya bersatu semuanya. Mandum deh beragama Tuhan, semuanya sama, tidak ada beda-beda. Gara-gara Rasulullah sehingga kita berbeda-beda. Rupanya beberapa tahun sebelum dia ngomong begitu memang udah lebih duluan gila dia. Kamu mengidap sebuah penyakit gila. Kalau begitu apa? Ya, pura dengar bau rumbungong. Tak ada yang lebih gila dibandingkan orang yang mendengar ucapan orang gila kan ya. Dia tengok punggung gara-gara haji. Sedangkan sisanya seluruh manusia itu mengakui bahwa keberadaan Rasul itu memang tidak bisa ditolak. Yang kedua,
Kita mengimani bahwa para rasul itu benar-benar manusia yang dipilih oleh Allah, lalu diberikan wahyu kepadanya oleh Allah, diberikan hidayah kepada mereka oleh Allah, dan setelah itu selanjutnya mereka ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan agama, menyampaikan hidayah yang diberikan kepada mereka untuk manusia. Kita mengimani bahwa Nabi Adam itu rasul Allah. Kepada Nabi Adam diberikan wahyu oleh Allah, dan kepada Nabi Adam diberi tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada putra-putrinya. Laginya kita juga mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah rasul Allah. Kepadanya diberikan wahyu oleh Allah, dan beliau ditugaskan untuk menyampaikan risalah wahyu yang telah diberikan oleh Allah untuk manusia. Sekalipun ada yang ngawak Kristen krek-krok tapi kepada Nabi Isa kita tetap percaya kerasulannya. Kita tetap memandang Nabi Isa sebagai manusia mulia, pilihan Allah, utusan Allah. Dan kita tidak bisa mentoleransi orang yang menuhankan Nabi Isa. Kenapa? Karena semulia-mulia Nabi Isa tetap seorang manusia. Bedanya adalah beliau sebagai seorang nabi. Mempertuhankan Nabi Isa belum tentu memuliakan beliau. Boleh jadi sebaliknya. Memuliakan para rasul itu adalah kewajiban setiap orang mukmin. Ada perintah-perintah Allah secara tegas dalam soal ini, meskipun dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya di dalam surah An-Nur ayat 63, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Ini ada kasusnya begini. Orang manggil Nabi Muhammad suaranya keras-keras, persis seperti dia memanggil kawannya, memanggil temannya. Nyo kenal, dalam masyarakat ada yang seperti ini. Kita kan begitu juga, karena manggil guru seperti manggil kawan, manggil ayah pun seperti manggil kawan. Honu, kan begitu. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran, ayat ini. Wahai manusia, janganlah kalian membuat panggilan terhadap Rasul seperti kalian memanggil kawan-kawan kalian sendiri. Janganlah kalian menggunakan cara memanggil Nabi, cara tutur terhadap Nabi seperti cara tutur kepada sesama kalian sendiri. Apa maknanya ini? Maknanya adalah muliakanlah Nabi, sikapi dengan cara mulia, tuturlah dengan bahasa tutur yang mulia, panggillah dengan panggilan yang mulia. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dibandingkan suara Rasul ketika berbicara dengannya, tapi pelankan suara. Nampakkan rasa takdim, nampakkan rasa bahwa kalian memuliakan Rasul. Para ulama mengambil banyak sekali pelajaran dari sini. Orang-orang yang hidup pada zaman Rasul waktu itu telah mengamalkan ayat ini secara langsung. Ketika mereka bertemu dengan Rasul, mereka pelankan suaranya, tidak keras-keras ngomongnya. Tapi setelah Rasul tiada, dalam kaitannya dengan mengucapkan nama Nabi pun, mereka pelankan suaranya. Mereka sertai dengan doa sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan Rasul. Mereka iringi dengan selawat. Lalu ketika mereka ketemu dengan para guru-guru, para ulama yang ilmunya banyak mewarisi tradisi Rasulullah, mewarisi pelajaran-pelajaran dari Rasulullah, maka mereka juga memuliakan para guru tersebut. Kita kenal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang ulama besar, seorang ulama hebat, lebih hebat dibandingkan gurunya Imam Malik berdasarkan sejarah dalam hal-hal tertentu. Tetapi santunnya kepada gurunya luar biasa. Hormat takdimnya kepada gurunya sangat tinggi. Imam Al-Ghazali kita kenal, seorang filosof, seorang pemikir, seorang ahli usul fikih, seorang muhaddis, seorang mufassir. Hampir semua keahlian dikuasai oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi beliau sangat-sangat menghormati gurunya, yang gurunya terkadang kita tidak kenal namanya sekalipun, karena begitu tidak terkenalnya. Tapi bagi beliau, gurunya lah tempat ia menimba ilmu, yang ilmu itu berasal dari baginda Rasulullah. Ini dilakukan oleh para ulama. Yang keempat, sikap orang mukmin terhadap Rasul adalah meneladani sikap, perilaku, sifat, dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Untuk apa itu? Untuk pencapaian harkat dan derajat
kita sendiri bahwa Rasul itu adalah orang mulia, manusia mulia. Sifat orang mulia bagaimana? Kita ikuti itu, biar kita menjadi orang yang mulia juga. Kita ingin mulia seperti Rasul, tapi perbuatan kita suka hati. Kita ingin dihormati orang, tapi kita tidak pernah membuat bersikap yang pantas dihormati oleh orang lain. Kita teladani Rasul, supaya kita bersikap seperti sikap Rasul, supaya kita juga akan menjadi manusia-manusia mulia, sekalipun tidak semulia Rasul. Para pendengar yang mulia, sampai di sini pertemuan kita ini, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.